Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok CEO. Di sini kami akan mempresentasikan tentang polimorfism yang studi kasusnya tentang notifikasi. Pertama, sebelum mulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Satria Ronaldi. Saya Muhammad Priandi. Saya Rasyadi Reslamai. Saya Muhammad Adif. Oke, untuk studi kasus pertama, apa itu polimorfism? Polimorfism berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli atau banyak dan morfe atau bentuk. Dalam konteks pemrograman berbasis objek atau singkat PBO, polimorfism adalah kemampuan sebuah objek untuk memiliki banyak bentuk perilaku bergantung pada konteks atau tipe objek yang digunakan pada saat runtime. Yang kedua, konsep dasar polimorfism. Polimorfisme dapat diterapkan karena adanya hubungan pewarisan antara parent class dan child class. Parent class berfungsi sebagai kelas induk yang menyediakan metode untuk diwariskan, sedangkan child class dapat mengubah implementasi metode tersebut melalui method of riding. Jenis polimorfisme itu compile type di polimorfism. Method overload terjadi saat kompilasi. Beberapa metode dalam satu kelas memiliki nama yang sama tetapi berbeda dalam jumlah tipe dan parameternya. Nah, diselesaikan oleh komputer terjadi dalam satu kelas yang sama. Contohnya hitung dengan angka 5 dan hitung 5 dan 10. Runtime polymorphism dan method overriding terjadi pada program berjalan. Subclass menimpa override, method yang diwariskan, dan superclass dengan implementasi yang berbeda. Diselesaikan oleh JVM saat runtime terjadi antar kelas atau parent child. Contohnya dikirim pesan. Nah, itu terjadi WhatsApp dan email. Oke. Nah, ini jenis shortcode dari parent class-nya. Jadi, pertama parent class-nya bernama notifikasi. Nah, notifikasinya ini kita pakai return untuk mengirim notifikasi. Nah, kelas induk atau notifikasi titik Java berperan sebagai fondasi atau blueprint dari programnya. Nah, kelas ini adalah sebuah rancangan umum yang dimana kita membuat metode bernama kirim pesan yang isinya masih sangat standar, yaitu mencetak teks mengirimi notifikasi. Yang bertujuan utamanya membuat kelas induk ini adalah menciptakan sebuah standar baku atau template yang menegaskan aturan pokok bahwa semua jenis aplikasi bernotifikasi dalam sistem ini wajib memiliki kemampuan untuk mengirimi pesan. Baik, kita memasuki ke source code child class. Namanya itu adalah notifikasi WhatsApp dan notifikasi email. Ini adalah kelas turunan. Kelas ini memiliki peran sebagai bentuk nyata dan spesifik dari kelas induk tersebut. Melalui kata kunci extend, kedua kelas ini resmi menjadi anak yang mewarisi sifat-sifat dari kelas notifikasi. Disinilah proses modifikasi terjadi, di mana kelas anak menggunakan anotasi override untuk menimpa isi fungsi kirim pesan yang milik induknya itu. Oke, kemudian kita masuk ke source code main, yaitu kelas utama dari polimorfisme ini. Kelas ini berfokus pada dua hal utama, pembuatan objek dan pembuktian polimorfisme. Pertama, kita mendeklarasikan wadah bertipe kelas induk yang diisi dengan objek nyata dari kelas anak. Kedua, saat perintah notifikasi kirim pesan, metodenya dipanggil, polimorfisme terbukti karena sistem menggunakan satu nama metode yang sama untuk menghasilkan output yang berbeda, menyesuaikan secara dinamis dengan spesifikasi objek anak yang dipanggil. Selanjutnya, kelas diagram. Alur program terhubung dari atas ke bawah, dimulai dari kelas notifikasi yang bertugas induk, menyediakan cetakan fungsi dasar kirim pesan. Fungsi dasar ini kemudian diturunkan dan dimodifikasi bentuknya oleh kelas WhatsApp
dan email yang berperan sebagai anak. Terakhir, semuanya bermuara di kelas polisi EO yang utama, yang bertindak sebagai eksekutor untuk menginstansiasi objek dan menjalankan hasil akhir fungsinya ke layar. Berikut adalah gambarnya. Polisi EO sebagai main berada di paling bawah, dan notifikasi sebagai induk berada di paling atas. WhatsApp dan email berada di bawah notifikasi dan akan ke atas. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya, penerapan polimorfisme memungkinkan pemanggilan satu metode yang sama untuk menghasilkan output yang berbeda-beda secara dinamis. Konsep ini menciptakan arsitektur program dengan tingkat ketergantungan yang rendah atau loose coupling, sehingga kode menjadi lebih bersih dan data terstruktur. Selain itu, sistem juga menjadi sangat mudah dikembangkan, di mana kita dapat menambahkan kelas turunan baru di masa depan tanpa perlu merombak ulang sistem utama yang sudah berjalan stabil. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, pada pengimplementasian polisi EO, public class polisi EO masuk ke public static void main, yaitu pertama notifikasi notif 1 kita panggil new WA yang telah kita buat. Terus yang kedua notif 2 yaitu new email yang telah kita buat. Terus kita buat outputnya sistem notifikasi 1 yaitu aplikasi WhatsApp, masuk pesan, terus masuk notifikasi yang dikirim. Terus yang kedua yaitu notifikasi 2 aplikasi email, terus buat pesan masuk dari notif 2. Oke, kita implementasikan programnya. Oke, outputnya sistem notifikasi 1 WhatsApp, pesan masuk yaitu ting, pesan WhatsApp masuk dengan cetak biru. Yang kedua notifikasi 2 aplikasi email, pesan masuk swoosh, email baru masuk ke kotak masuk. Sekian dari presentasi kami tentang studi kasus polymorphism tentang notifikasi. Kami akhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.